Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 2 Desember 2025, Pekan Advent pertama tahun A. Bacaan dibawakan oleh Maria Andrea Thea, Mazmur dilantunkan oleh Asyira Syifa Widiarto, dan renungan ditulis oleh Maria Monica. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber hidup dan keselamatan kami, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas hari baru ini. Cerahkanlah akal budi dan kehendak kami akan sabda-Mu yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi hati dan pikiran kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya, bab 11, ayat 1 sampai 10. Pada akhir zaman, sebuah tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh penasehat dan keperkasaan, roh pengenal dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan dengan kejujuran akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang yang tetap terikat pada pinggangnya. Pada waktu itu, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan merumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Bayi akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunung-Mu yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi para bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya keadilan
saja mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut Dia berbahagia. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Alleluia, alleluia. Tuhan pasti datang, Ia datang dengan megah, dan mata para hamba-Nya akan berseri-seri. Alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 10, ayat 21 sampai 24. Pada waktu itu, bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi,
karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hati-Mu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang oleh anak diberi anugerah mengenal Bapa. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, namun tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, namun tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Orang-orang kecil. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Kita semua mestinya sering mengucap syukur kepada Tuhan. Apalagi jika yang terjadi adalah hal-hal yang menggembirakan sesuai bahkan lebih dari ekspektasi kita. Ungkapan syukur itu rasanya amat mudah untuk dilontarkan. Kemudian ada yang menyatakan begini, "Tuhan amat baik pada saya sungguh bersyukur." Tetapi jika yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita, apakah Tuhan tidak baik dan kita tidak perlu bersyukur? Dari membaca Alkitab kita diingatkan bahwa bersyukur adalah cara memuliakan Allah dan mengakui bahwa Dialah sumber segalanya yang memelihara hidup kita. Kita patut bersyukur dalam segala hal dan situasi, bukan hanya dalam keadaan baik menurut ukuran manusia, tetapi juga dalam kondisi yang sulit dan penuh tantangan. Karena itulah bersyukur harus keluar dari kedalaman hati yang sungguh menyadari kebaikan dan kasih karunia Allah dalam gerak hidup kita. Ini menjadi bagian dari tindakan yang membangun hubungan erat dengan Tuhan, sehingga semakin memperkuat iman kita sepanjang hidup. Ibu, Bapa, kaum muda, rekan seperjalanan yang dikasihi Tuhan Yesus. Injil Lukas hari ini melukiskan kegembiraan Yesus dalam Roh Kudus menyambut keberhasilan ke-70 muridnya dalam misi mereka. Hal tersebut bisa dibaca dalam perikop sebelumnya. Secara tegas, Yesus mengungkapkan kegembiraan itu sebagai berikut. "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Apa maksud perkataan Yesus itu? Hikmat dan pengetahuan ilahi tidak dibukakan bagi orang yang sombong dan cerdas secara duniawi, melainkan dinyatakan kepada orang-orang yang sederhana, rendah hati, dan terbuka pada kebenaran sejati. Orang-orang kecil dalam tanda kutip diidentikan sebagai orang yang sederhana dan rendah hati. Ini adalah orang yang tidak merasa dirinya hebat dan pandai, orang yang tidak memegahkan diri dan tidak mengandalkan atau membanggakan kemampuan sendiri, melainkan menyandarkan hidupnya kepada kehendak Allah. Karena itu, rasa syukur yang diungkapkan dari relung hati terdalam
bukanlah dalam rangka merayakan keberhasilan diri, melainkan ungkapan terima kasih atas kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Orang seperti ini disebut orang yang takut akan Allah dalam arti hormat dan tunduk pada otoritas Tuhan dalam hidupnya. Sikap ini menjadi dasar dari kebijaksanaan untuk hidup dengan baik dan benar yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah nubuat Nabi Yesaya dalam bacaan pertama yang merujuk pada Sang Mesias yang adalah Yesus Kristus sendiri. Maka ungkapan rasa syukur ini dilambungkan bukan hanya pada waktu senang atau sukses, melainkan juga pada waktu sedih serta berhadapan dengan realitas kegagalan. Kabar baiknya, dengan tidak berfokus pada diri sendiri, segala keberhasilan dan kegembiraan ataupun kegagalan dan kesedihan bukanlah tujuan akhir dari kehidupan di dunia ini. Semoga pandangan kita senantiasa tertuju pada Kristus Sang Sumber hidup dan keselamatan, yang kepadanya Allah Bapa telah menyerahkan kita, sehingga sedikit demi sedikit mata kita disingkapkan untuk mengenal Bapa melalui Yesus Kristus, Sang Putra Tunggalnya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, bimbing kami selalu menjadi orang-orang kecil yang boleh mengalami kegembiraan sejati dalam Roh Kudus, sehingga ungkapan syukur kami benar-benar keluar dari hati yang semakin menyadari ketergantungan kami akan belas kasih dan kemurahan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.